Assalamualaikum teman-teman. Ini aku mau ngelanjutin video yang sebelumnya ya. Kemarin aku udah upload video yaitu belanja mingguan hemat di pasar tradisional. Dan kali ini aku mau lanjutin buat food prep dan unboxing satu persatu apa aja yang aku beli. Pertama aku beli wortel, itu aku beli setengah dikasih harga 9.000, tapi itu dikasih lebihan sedikit ya. Terus ada terong itu juga kecil-kecil, isinya lumayan, dikasih harga 4.000. Terus itu aku beli timun satu kresek, itu ukurannya sedang ya timunnya, harganya 2.000-an aja, murah banget. Ini ada seledri, harganya 1.000-an. Ini ada sayur bayam, aku cuman beli satu ikat aja karena cuman untuk baby aku, harganya 1.000-an. Terus ini ada bawang pre sama daun seledri, diikat jadi satu karena aku request sama orangnya kalau beli bawang pre dan seledri ini seharga 5.000-an. Dan ini ada sayur sawi, ini aku harganya belinya dengan harga 2.500. Nah, untuk sayur-sayurannya cukup segini aja ya. Terus ini aku juga ada tempe, ini aku tempe satuannya 2.000, beli dua jadinya 4.000-an. Itu ukuran kecil ya teman-teman. Ini juga ada telur, ini aku beli telurnya 1 kilo, harganya udah mulai turun ya. Harganya 19.500. Ini udah aku ambil sekitar 3 butiran gitu. Terus ini aku ada tahu juga, ini aku beli 10.000 sebanyak ini dong, banyak banget teman-teman. Aku beli banyak karena langsung beli di pabriknya, jadi ada di tengah kota gitu, dan kebetulan aku juga tahu ya, ini aku beli sekalian banyak karena mau aku separuhin buat ibu aku juga. Dan ini yang pertama aku mau ambilin karetnya dulu. Ini aku pisahin mana yang harus aku cuci dulu. Di sini yang bakalan aku cuci dulu itu ada seledri, terus ada wortel, dan terus ini juga ada bawang prenya. Ini aku mau cuci dulu sampai nanti bener-bener kering, baru aku food prep. Aku masukin ke wadahnya dulu. Dan ini aku siapin kresek gitu ya, biar sekalian aja nanti waktu food prep itu dijadiin tempat sampah, jadi nggak berantakan gitu dan tetap bersih. Ini aku mau buang akarnya dulu, dan ini akarnya bisa juga ya kalau mau ditanam lagi, tapi aku langsung buang aja. Alhamdulillah harga-harga di pasar udah mulai turun ya teman-teman. Contohnya dari harga cabai sama telur. Cabai itu kan waktu mau menjelang awal tahun itu mahal banget ya, sampai 100 lebih, dan sekarang itu udah jadi 30 ribuan gitu, jadi lumayan banget. Tapi kali ini aku nggak belanja percabean karena di stok di kulkas itu masih ada ya, jadi aku nggak mau nambah-nambah lagi daripada nanti banyak yang busuk. Terus ini aku mau siapin dulu tempat food containernya. Untuk teman-teman yang semisal minat sama food container ini biar samaan, aku taruh di deskripsi box ya linknya untuk pembeliannya di Shopee. Belebet banget ngomongnya. Terus ini lanjut ya, ini aku masukin tahunya semuanya karena ini nggak aku langsung kasihkan ke ibu aku, jadi aku taruh semuanya di food container di rumah. Ini kalau di tempat teman-teman sepertinya sebanyak ini harganya mungkin bisa sampai 25 ribuan gitu ya, karena di video aku sebelumnya itu banyak yang bilang kok murah banget, padahal aku udah jelasin kalau ini tuh aku beli di pabriknya langsung. Kalau untuk urusan belanja harian sih nggak akan aku belain ya sampai pergi belanja ke pabriknya atau petaninya langsung, karena jatuhnya itu rugi. Tapi kalau aku lagi belanja mingguan, bahkan sampai belanja untuk 2 minggu sekali, itu aku pasti langsung beli ke tempat pabriknya. Dan kebetulan aku juga tahu untuk tempat petani dari lele, ayam, jadi alhamdulillah banget, bikin kebutuhan dapur itu aman dan sisanya bisa buat belanja. Ini aku masukin air matang ya untuk ngerendam tahunya biar tahan lama.
Terus ini aku mau masukin telur di sini. Nah, telurnya itu kan sekilo semuanya. Ini aku pilih yang coklat-coklat gitu. Aku nggak suka sih warna yang putih gitu. Tapi denger-dengar katanya itu yang coklat ini yang masih baru gitu. Tapi bener nggak sih? Nggak tahu juga ya. Terus ini aku nggak cuci karena aku mau naruhnya itu di suhu ruang. Aku kalau cuci itu kalau mau aku taruh di kulkas. Jadi ya udah diginiin aja udah cukup. Ini aku telurnya juga beli di tempat agen gitu ya, jadi deket sama pasar di kota aku itu. Harganya itu udah murah sih, aku bandingin sama dua tempat di sana itu yang paling murah. Ada sih di dekat rumah ibuku ya, tapi kapan hari itu selisih gitu. Cuman katanya orang-orang lagi lebih murah sana, tapi mungkin next time aku bakalan beli ke sana. Teman-teman gitu juga nggak sih, kalau urusan perdapuran itu selalu mencari harga yang paling murah, karena menurut aku itu suka aja gitu loh kalau uangnya itu buat ditabung, apalagi buat beli apa yang kita pengen itu lumayan banget. Nah ini lanjut aku mau motong-motong sayur sawinya. Ini bagian batang bawahnya tuh aku buang ya, karena aku nggak suka, jadi hanya sedikit aja bagian batangnya. Ini untuk sayur sawinya nggak aku cuci ya, karena aku kan sudah lama seperti ini jalani, dan aku udah lihat di YouTube maupun di Google kalau untuk penyimpanan sayur, terutama sayur sawi ini, jadi nggak perlu dicuci dulu supaya dia itu nggak terlalu lembab waktu disimpan, karena nanti kalau terlalu banyak produksi air itu bakalan bikin layu dan cepat membusuknya. Ya walaupun ada yang bilang ditiriskan aja sampai kering, tapi aku selama ini menjalani seperti ini awet banget sih, ya udah karena pengalaman, jadi aku tetap aja seperti ini, nggak aku cuci, aku simpan dulu di kulkas. Jadi kalau nanti mau aku masak barulah aku cuci semua pakai air garam juga. Terus itu batangnya juga harus dihilangin ya, karena batangnya kan mengandung banyak air itu, jadi itu juga yang bikin lembab dan gampang membusuknya. Terus ini untuk terongnya, ini aku mau lepasin dulu karetnya. Ini karetnya selalu aku simpen ya teman-teman, barangkali kepake aja gitu. Teman-teman gitu juga nggak sih? Sepele sih ya, karet doang gitu. Terus ini aku mau ngelepasin batangnya. Kalau untuk terong ini aku selalu wajib ada, karena aku suka banget terong ini kalau di balado, apalagi kalau dibikin lalapan ya, itu enak pakai banget. Biasanya ada yang besar-besar, cuman kemarin nggak tahu di pasar itu adanya yang kecil-kecil dan ditawarin juga sama bapaknya. Ya udah 4.000 aja mbak bungkus, ya udah aku akhirnya beli terong ini. Ini kecil-kecil ya, makanya tuh muat di kontainernya. Jadi aku tata-tata biar semuanya tuh bisa masuk. Ini aku alasin kertas, dan nanti penyimpanannya ada di bagian bawah kulkas. Di kulkas bagian bawah, nanti bilang di bawah kulkas, diselipin lagi di bawahnya kulkas. Terus ini aku mau lanjut untuk bayam. Ini bayamnya kenapa sedikit, karena cuman untuk baby aku, jadi aku mau bikin sayur bening gitu ya untuk baby aku. Dan sayur bayam ini juga bagus banget buat naikin HB untuk baby kita. Ini aku taruh di wadah kecil aja, itu udah cukup, dan aku alasin kertas. Ini aku pakai kertas bekas ya, jadi kertas yang habis dicoret-coret gitu aku taruh di bawah. Sebenarnya ada tisu, tapi mumpung lagi punya kertas bekas aja kan juga bisa, dan nggak apa-apa. Kalau pakai koran juga bisa ya. Dan ini tuh juga sayuran ini maksimal sampai 3 hari harus diolah, jadi aku selama 3 hari pertama itu aku ngolahnya ini bakalan makan sayur-sayuran. Nah ini ada serai, ternyata sisanya aku baru ngeh ya. Ini serai sama timun itu seharusnya aku cuci dulu, tapi ya udah nggak apa-apa, ini nyusul. Ini aku mau keluarin dulu untuk bagian luarnya yang udah kering.
dikasih serai yang nggak begitu fresh ya ini, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dan ini aku mau potong ujungnya, terus aku mau potong bagian atasnya ini. Ini serainya aku beli cuman 1000 ya, makanya dapatnya sedikit banget. Terus ini lanjut, ini untuk tempenya. Oh iya, tadi kan aku bilang ya kalau aku tahu tempatnya pabrik tahu, terus petaninya ayam sama lele, dan aku itu juga tahu tempatnya pabriknya tempe. Di tempat aku kebetulan kakaknya teman aku itu dia kayak usaha bikin tempe kayak gini. Jadi kalau aku lagi belanja banyak gitu, aku pasti belinya ke sana. Cuman ini karena aku belinya di pasar, 2000 dapatnya ya kecil segini. Dan ini sebenarnya masih belum matang sempurna ya, tapi ya udahlah aku potong-potong daripada nanti busuk di luar kulkas. Kalau untuk tempe ini satunya aku potong biasa, terus untuk yang satunya ini aku potong dadu ya, karena untuk numis-numis atau bikin sayuran apa gitu dicampur sama tempe itu udah enak banget. Sebenarnya kalau untuk belanja seperti ini tuh makanan apapun kalau yang masak enak itu bakalan nagih deh, bakalan ngabisin nasi. Jadi nggak harus beli makanan yang mahal-mahal, tapi kadang ya sebulan sekali lah harus nyobain makan makanan yang ya kolesterolnya tinggi seperti udang atau mungkin kepiting atau apa ya, semacam seafood gitu juga boleh banget. Tapi aku kalau untuk kesehari-harian ini aku lebih seneng seperti ini, sederhana seperti ini aja, karena mungkin kan udah kebiasaan kali ya, dan aku juga suka berhemat. Nah ini timunnya aku salvok ya, ternyata aku masukin ke tempat sampah dan aku keluarin lagi. Dan ini kan ini udah mau selesai, rapi kan ya kalau aku siapin tempat sampah langsung di sebelahnya, jadi nggak berantakan gitu. Terus ini aku mau bawain timun sama seledrinya, seledri lagi, sama serainya untuk aku cuci dulu. Nah ini ya, ini aku udah cuci semua sayurannya. Terus ini aku bawa zipper bag, ini dari merek bagus ya, ini tuh bagus banget. Kalau mau samaan juga aku taruh di deskripsi box. Nah kalau untuk timun ini aku mau simpen di kulkas. Ini harus benar-benar kering banget ya teman-teman, dilap gitu sama kain atau sama tisu terserah lah, pokoknya sampai kering gitu, karena biar nggak cepet busuk. Sebenarnya kan kalau timun ini bagusnya di suhu ruang ya, tapi aku simpan di kulkas aja. Terus ini untuk daun bawangnya, untuk bawang prenya itu aku bagi dua, aku bagi bagian batang sama bagian daunnya gitu, aku pisahin. Jangan salfok sama cara motongnya, karena aku tuh masih belum bisa, gak mau bilang gak bisa ya, masih belum bisa untuk motong bagus gitu kayak teman-teman gitu. Jadi aku kalau motong asal-asalan, yang penting bisa dipakai buat campuran masak gitu aja. Kalau untuk bawang pre ini aku selalu simpan di freezer ya, karena kalau di bawah itu gak tahu kenapa kayak lebih sering kebangetan gitu keluar airnya. Ya udahlah aku taruh freezer aja biar lebih awet pakai banget. Kalau taruh di freezer itu awetnya sampai kapan hari itu 1 bulan lebih tuh masih fresh loh teman-teman. Terus kalau untuk bawang pre ini stoknya itu hampir harus selalu ada sih di rumah, karena untuk penyedap juga ya. Kalau masakin baby aku itu pakai bawang pre ini juga enak banget. Sama bikin sop juga ya, karena kan anakku itu suka banget sama sayur-sayur bening gitu ya, pokoknya banyak banget yang pakai bawang pre gitu. Nah ini untuk wortelnya aku rendam ya pakai air matang, air bersih juga bisa sih, tapi ini aku pakai air matang. Nah ini tuh aku udah cobain, ini tuh bisa bertahan selama lebih dari 1 bulan. Sebelumnya itu aku pernah nyobain, aku kasih bungkus kayak kertas gitu atau lap atau apalah gitu ya, koran gitu, ternyata cepet membusuknya gitu, atau cuma ditaruh di wadah tertutup itu juga cepet busuknya. Jadi biar makin tambah awet itu direndam sama air
Tapi harus sering-sering dicek ya, seenggaknya 3-5 harian gitu. Kalau semisal airnya udah kotor, itu udah waktunya buat diganti. Dan untuk kulitnya wortelnya tadi itu nggak perlu dikupas ya teman-teman, jadi cukup dicuci bersih gitu aja. Terus bagian bawahnya itu yang lingkar-lingkar itu dipotong. Nah ini aku lanjut, aku mau motong bagian daunnya dari bawang pre. Ini aku amatiran ya, karena memang masih belum bisa buat motong yang bagus gitu, masih nggak mau pengen belajar sih, yang penting asal-asalan aja, toh juga nggak dijual ataupun nggak digimanain gitu. Oh iya, kalau semisal ada cara aku yang salah atau mungkin ada cara penyimpanan yang lebih bikin awetan lama, tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar kita itu sama-sama saling sharing, saling belajar, tukar ilmu satu sama lain. Aku juga ini masih pemula banget sih, walaupun udah lama tapi aku masih nganggep aku ini masih pemula, karena belajarnya ya dari pengalaman dan juga searching di Google maupun di YouTube. Kalau untuk bagian daunnya ini bawahnya aku kasih kertas ya. Terus ini bagian serainya ini aku campur sama seledri. Seledrinya ini kemarin aku dapetnya itu kurang fresh sayangnya, karena kan nggak bisa milih sendiri. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini jangan lupa seledrinya bener-bener kering banget ya sama serainya, biar nggak gampang busuk juga. Ini aku jadiin satu, nggak masalah, nggak apa-apa. Biasanya aku juga ada daun bawang sih, tapi aku nggak beli karena jarang banget aku pakai daun bawang. Nah ini lanjut aku tutup ya, aku lanjutin buat selanjutnya. Ini aku mau beres-beres dulu semuanya. Kalau untuk food prep ini bener-bener capek ya, tapi bikin happy juga karena bikin masak itu cepet banget, tinggal ambil gitu aja. Nah ini lanjut, aku mau natain ikannya, ikan laut. Nah kemarin itu rencananya di list aku itu aku mau beli lele 1 kilo sama mau beli ayam 1/2 kilo di tempat langganan aku di petaninya itu, tapi sayangnya lelenya itu tutup teman-teman. Terus ayamnya itu langganan aku juga, katanya terlalu kesiangan, jadi ya udahlah, akhirnya aku beli ikan laut semua ini. Nah tadi itu yang ada 3 di awal itu yang aku belah jadi 2, itu mau aku rencana buat ikan bakar, itu aku beli 1/2 kilonya itu 15.000. Terus ini ikan layang apa ya kalau nggak salah, ini aku beli 1 kilo lebih, dilebihin sih sama orangnya, jadi dapetnya itu banyak banget, harganya 30-an gitu. Terus ini aku campur sama bumbu raci instan yang ikan ya, ini bener-bener enak sih, bikin cepat aja, praktis gitu, daripada kita harus bikin garam sama kunir sama ketumbar gitu, kadang ya juga menyita waktu, jadi pakai ini aja, ini udah enak banget. Ini aku aduk-aduk semua, tapi sebelumnya itu udah aku bersihkan, aku cuci sampai bener-bener kering ya. Nah ini sekilo ini aku bagi jadi 3 ya teman-teman, karena banyak banget. Ini aku agak kecewa sih sama minggu ini karena kenapa isinya ini perikanan semua. Tapi di kulkas itu masih ada ayam sekitar 1/2 kiloan. Jadi mungkin nanti bakalan aku selingin ya biar gak bosen. Dan rencananya ini ikan lautnya kan ada 3, ada 4. Yang satu buat ikan bakar. Terus yang ikan layang yang kecil ini satunya itu buat lalapan, bisa ya digoreng biasa. Terus yang satunya mau aku pakein balado gitu, aku bumbuin balado. Terus yang satunya ini masih nggak tahu sih masih dimasak apa, tapi gampang lah ya, kan ada Cookpad, ada YouTube, atau mungkin ada rekomendasi dari videonya teman-teman, jadi bisa ngebantu banget. Dan ini dia teman-teman belanja mingguan aku kali ini. Walaupun ikannya ini lauknya cuma ada ikan laut sama telur, tapi nggak apa-apa, nanti bisa diakalin ya mau masak apa. Dan menurut aku ini 90-an untuk 1 minggu itu udah hemat pakai banget ya,
karena aku telurnya juga udah beli banyak, 1 kilo telur kan bisa dipakai buat menu apapun ya, bisa dikreasikan. Dan lanjut, ini aku mau naruh semuanya di kulkas. Ini seperti biasa ada baby aku, dan ini aku masukin timunnya di bagian pintu biar dia itu nggak terlalu menyerap dinginnya air itu terlalu banyak, biar nggak cepet busuk. Ini aku tatain semua ya, dan kelihatan di sini kalau masih banyak yang kosong. Aku itu pengen food prep 2 minggu, tapi takut kulkasnya nggak cukup, karena aku kalau belanja itu lumayan banyak kalau untuk 2 minggu itu, apalagi di bagian freezernya ya, karena kan aku sekarang suka sama frozen food gitu, stok gitu. Ini ya teman-teman, baby aku, tapi nggak boleh dimarahin ya, mereka lagi tahap pengenalan. Dan ini di bagian bawah, Masya Allah, ini ada bikin kaget ini ya. Ini pasti suamiku, ini tersangkanya, siapa lagi, dia kalau naruh suka asal-asalan, kalau belanja juga suka asal-asalan, dan jadinya itu nggak kemakan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Terus ini aku lanjutin juga buat simpen di freezernya. Ini aku belum bersih-bersih kulkas teman-teman, tapi nggak apa-apa. Makasih ya teman-teman udah nontonin video aku kali ini, semoga bisa bermanfaat, diambil yang baiknya ya. Dan aku terima kasih juga untuk semuanya yang sudah support. Assalamualaikum teman-teman.